Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Waalaikumsalam, sudah Bu. Putus-putus Waalaikumsalam, ya? sudah Bu jelas. Sudah jelas, Bu. Nggak putus-putus ya? Aman Bu. Oke. Kebetulan dari hari kemarin jaringan di sini provider XL sedang ada gangguan. Jadi nanti kalau di tengah perkuliahan saya tiba-tiba terputus, tunggu dulu sebentar. Karena tadi juga terjadi di kelas pertama, tunggu dulu sebentar sampai saya bisa masuk dulu. Kalau misalnya saya lama tidak masuk, nanti saya hubungi. Tadi siapa yang sudah hubungi ya? Rivaldi ya kalau nggak salah. Nanti saya kasih tahu ke Rivaldi. Hari ini saya tidak akan menyampaikan materi yang lebih detail, tetapi akan lebih ke pengenalan terlebih dahulu mengenai aturan perkuliahan, kemudian aturan nilai, kemudian referensi yang akan kita gunakan untuk mata kuliah kalkulus lanjut ini, kemudian nanti rencana pembelajaran semesternya seperti apa, kapan Zoom, kapan PTM, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, perkenalkan kembali, saya yakin Anda juga sudah tahu nama saya. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Reni Rian Marliana. Dulu saya S1 dan S2 di Universitas Pajajaran, program studi statistika. S1-nya statistika, S2-nya adalah statistika terapan atau statistika yang lebih ke aplikasinya. Kemudian setelah lulus S1, ikut dulu project di PT Telkom R&D Center Bandung. Pada saat itu ada project competitor profiling, jadi membutuhkan tenaga statistik untuk analisis datanya di bagian outsourcing research of business unit. Nah, setelah selesai projectnya diterima bekerja di Cardinal, mungkin Anda sering dengar kalau yang sering ke swalayan atau ke supermarket ada jeans Cardinal, ada kaos Cardinal, dan lain sebagainya. Diterima di sana di kantor pusatnya di Bandung, di bagian follow-up marketing SBU Jeans, dan tugasnya tetap berhubungan dengan analisis data. Kemudian setelah itu berubah pikiran untuk mengikuti tes beasiswa S2, lolos beasiswa, kemudian kuliah S2 lagi di Universitas Pajajaran. Setelah lulus, karena kuliahnya dibiayai oleh beasiswa, diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian terlebih dahulu, yaitu ditempatkan oleh Kementerian Pendidikan pada saat itu di Politeknik Negeri Batan di Prodi Manajemen Bisnis, dan sama untuk memberikan perkuliahan di mata kuliah statistik sesuai program studi yang saya pelajari dan yang berkaitan juga dengan matematik. Matematika itu tidak bisa dilepaskan dari statistik, atau statistik merupakan bagian dari matematik, jadi akan selalu berkaitan erat. Nah, setelah itu lolos tes CPNS di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jabar Banten. Dari situ ditempatkanlah atau ditugaskan untuk berikan perkuliahan di STIMIK Sumedang sampai dengan saat ini. Untuk saat ini STIMIK sudah berubah nama ya, ini belum sempat saya rubah, namanya Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang di program studi Teknik Informatika. Nah, itu perkenalan dari saya. Bagi yang ingin tahu hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama rekan dosen lain yang berhasil dipublikasikan, bisa diklik di link-link ini. Kemudian hanya sekedar informasi kenapa ada publikasi hasil penelitian, karena tugas dosen itu tidak hanya untuk memberikan perkuliahan kepada mahasiswa, tetapi kami diwajibkan juga untuk melaksanakan penelitian dan harus dipublikasikan. Selain itu juga ada pengabdian masyarakat, memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat kalangan umum, ke desa-desa, dan lain sebagainya. Jadi misalnya Anda menghubungi seorang dosen, nanti ya semakin naik tingkat itu kan banyak sekali tugas yang membutuhkan konsultasi terhadap dosen, misalnya menghubungi dosen, responnya slow atau lain sebagainya itu karena ada kegiatan lain selain mengajar. Jadi harap dimaklumi ketika seorang dosen memang
terlambat memberikan respon dan lain sebagainya. Kemudian untuk menghubungi dosen juga perlu diperhatikan waktunya, karena pasti akan dilayani sesuai dengan jam kerja. Kalau Anda hubungi malam dan lain sebagainya, pasti responnya akan terlambat dari dosen yang berkaitan atau yang bersangkutan. Kemudian untuk hari ini, yang akan saya jelaskan adalah poin penilaian dan aturan nilai akhir, kemudian aturan perkuliahan, kemudian referensi yang akan kita gunakan untuk mata kuliah kalkulus lanjut ini, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau nanti ada gambaran umum materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah ini. Yang pertama, untuk poin penilaian, suaranya putus-putus tidak? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu, lancar. Aman, Bu, aman. Aman. Ini untuk selain mata kuliah saya juga pasti di dosen yang lain juga sama, mungkin istilahnya hanya berbeda. Jadi di mata kuliah ini penilaiannya berdasarkan beberapa poin. Yang pertama adalah tugas terstruktur, kemudian yang kedua ada tugas mandiri, kemudian yang ketiga ada UTS, yang keempat ada UAS. Tugas terstruktur ini nanti diberikan di beberapa pertemuan, mungkin ada beberapa tugas, kalau tidak salah sudah saya setting untuk mata kuliah ini ada 2 atau 3 tugas terstruktur. Nanti ada tugas terstruktur 1, ada tugas terstruktur 2. Kemudian misalnya di tugas terstruktur 1 Anda dapat nilai 60, kemudian tugas terstruktur 2-nya dapat 70, nanti dirata-ratakan dapat 65. 65 ini yang dimasukkan ke dalam nilai akhir, yaitu hanya diambil 30%-nya. Jadi nanti nilai akhirnya 30% dari 65. Kemudian ditambah dengan tugas mandiri ini nanti diberikan 2 kali, yaitu dalam bentuk kuis 1 dan kuis 2. Nanti misalnya kuis 1-nya sama ya, dapat 80 misalnya, kemudian kuis 2-nya dapat 75, nanti di sini 72,5. Nanti sesuai dengan poinnya yang diambil adalah dari rata-ratanya. Jadi ini 80 tambah 75 dibagi 2, yang ini 60 ditambah 70 dibagi 2. Nanti di sini 20% dari 72,5-nya. Kemudian UTS-nya misalnya Anda dapat 90, kemudian UAS-nya 85, diambilnya 20% dan 30%-nya. Jadi nanti di sini ditambah dengan 20% dari 90, ditambah dengan 30% dari 85. Nah, yang harus Anda ingat, jangan sampai menyepelekan tugas terstruktur ini ataupun tugas mandiri. Ini kebanyakan ada beberapa mahasiswa yang hanya datang pada saat UAS atau hanya mengumpulkan UTS dan UAS saja. Sementara 30% dari tugas dan 20% dari kuisnya itu tidak ada sama sekali. Itu artinya mahasiswa tersebut sudah kehilangan poin 50% dari nilai akhir yang dibutuhkan. Nah, kalau secara kasarnya saja kita kehilangan nilai setengahnya, 50% dari nilai yang dibutuhkan itu sudah dapat dipastikan tidak memenuhi nilai minimal untuk lulus dari mata kuliah ini. Jadi jangan sampai Anda hanya melengkapi UTS dan UAS, kemudian tugas terstruktur, tugas mandiri tidak dikumpulkan. Karena itu artinya Anda kehilangan 30% atau 20%. Misalnya dari 2 tugas ini Anda hanya mengumpulkan 1, nanti rata-ratanya 60 ditambah dengan 0 dibagi 2, jadi bukan 60 ini, karena kan nilai rata-rata. Kalau nilai tugas terstrukturnya tidak mengumpulkan, yang berarti nilainya adalah 0, artinya nanti di sini 30, bayangkan sudah nilainya 30, yang diambil hanya 30%. Berarti nilainya hanya 9 yang dimasukkan ke dalam formulasi ini. 30% dari 30. Kemudian kuis juga sama, misalnya Anda hanya mengumpulkan 1 kuis yang ini nilainya 0, nanti di sini nilainya 40. 40 ini dikalikan dulu 20%, 20% dari 40 itu berapa?
berarti Anda baru dapat nilai 15 saja. Membutuhkan nilai yang jauh lebih besar untuk dapat mencapai nilai minimum kelulusan atau mendapatkan nilai C. Nah, kemudian lalu letak kehadirannya di mana? Kehadiran itu bukan poin utama, tetapi dia bisa membantu nilai akhir Anda. Jadi misalnya tadi dari perkalian semuanya Anda sudah dapat nilai akhir ini, 60. Ini yang dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik itu akan ditambahkan terlebih dahulu dengan persentase kehadiran Anda. Jadi kalau selama 16 pertemuan ini Anda hadir 100%, 10 dikali 100%. Nanti hasil akhirnya adalah 70. Kalau Anda hadirnya hanya misalnya beberapa pertemuan, misalnya hanya 50%, berarti ditambahkannya hanya dengan 5, nanti hasilnya 65. Kemudian misalnya Anda hadirnya 75%, ya berarti ditambahkannya dengan 7,5, berarti 67,5. Nah, nilai-nilai inilah yang akan dikonversikan ke dalam huruf mutu yang masuk ke dalam sistem informasi akademiknya. Jadi yang nanti masuk ke sistem informasi akademik itu adalah nilai rata-rata untuk tugas, kemudian kuis adalah nilai rata-rata kuis, kemudian UTS, UAS, kemudian persentase kehadiran, dan nilai akhir di sini. Nah, itu jadi jangan sampai Anda menyepelekan tugas terstruktur, tugas mandiri maupun kehadiran, karena bisa saja kehadiran inilah yang dapat sangat membantu kelulusan Anda dari sebuah mata kuliah atau mata kuliah, khususnya mata kuliah ini. Nah, kemudian berkaitan dengan kehadiran, untuk kehadiran itu tidak akan saya sediakan form khusus di e-learning, jadi kehadirannya itu saya lihat dari aktivitas Anda dalam mengakses dan menyelesaikan setiap materi yang diberikan di e-learning dan ketepatan waktu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang diberikan. Nah, saya tidak menuntut Anda untuk menyelesaikan materi sesuai jadwal. Misalnya hari ini adalah tanggal 2 Maret. Rentang waktunya adalah aktivitas mingguan. Jadi paling terakhir Anda harus sudah akses tanggal 8 Maret, hari Selasa minggu depan, pukul 12 malam. Jadi saya tidak menuntut Anda untuk menyelesaikan semua materi di jadwal dari jam 1, misalnya dari jam 13.00 sampai dengan 15.30, tetapi saya melihat aktivitas Anda mingguan. Jadi kalau misalnya saya berikan dalam bentuk 2 PDF misalnya, PDF pertama Anda baca di hari ini, kemudian PDF kedua Anda baca di hari besok, atau kemudian videonya di hari selanjutnya, video keduanya hari selanjutnya, itu tidak masalah. Jadi tidak harus menyelesaikan materi wajib di hari ini dari jam 1 sampai dengan 15.30, tidak seperti itu. Jadi paling telatnya adalah mingguan, Selasa minggu depan di pukul 12 malam. Jadi malam Rabu minggu depannya harus sudah selesai di materinya, diakses dan dibaca, dan videonya sudah disimak. Paham ya? Jadi tidak ada form khusus untuk kehadiran, Anda klik hadir, tidak seperti itu, tapi saya melihat aktivitas mahasiswanya. Karena di kelas juga kan bukan hanya tentang hadir dan lain sebagainya, tetapi melihat aktivitas Anda, apalagi sekarang kuliahnya online, jadi bukan hanya Anda sudah lapor, klik hadir, setelah itu materinya tidak dibaca sama sekali, tidak diselesaikan sama sekali, videonya tidak disimak sama sekali, tidak seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, nanti capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan oleh program studinya tidak akan tercapai dengan baik, yang akan menurunkan kualitas lulusan dari program studi teknik informatika ini atau kualitas lulusan dari Universitas 11 April ini. Dan itu nanti biasanya, ini efek panjang ya, hanya sebagai informasi, efek panjangnya itu nanti dari misalnya Anda bekerja, kemudian atasan Anda memberikan tugas tertentu, Anda tidak mengerjakan, nah
biasanya perusahaan tersebut nanti akan memberikan feedback kepada program studi kenapa lulusan dari program studi ini di universitas ini atau di perguruan tinggi ini tidak bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi selalu evaluasi dari pengguna alumni dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa absensi tidak disediakan khusus, tetapi melihat aktivitas Anda, jadi Anda wajib menyelesaikan semua materi yang disediakan di learning, menyimak semua video yang disediakan di learning. Nah, catatannya, Anda untuk melihat apakah saya sudah terekam hadir atau tidak, di ujung kanan itu ada, kalau Anda sudah klik materinya atau sudah baca materinya, akan muncul tanda centang hijau. Itu akan otomatis centang hijau kalau Anda buka atau akses video dan akses PDF-nya atau materinya. Jadi kalau Anda hanya buka course-nya saja, kalkulus TI2B ya, tanpa melihat atau mengakses semua materi yang disediakan di masing-masing pertemuan sesuai dengan jadwalnya, tanda centang ini tidak akan muncul dan itu tidak akan terekam dalam kehadiran. Jadi pastikan Anda mengakses semua materi dan mengakses semua link yang diberikan pada setiap pertemuan. Kemudian untuk video itu untuk memunculkan tanda completion-nya agar terekam di kehadiran itu tidak di-play di e-learning-nya. Itu adalah setting dari default e-learning-nya. Karena saya berikannya dalam bentuk link, jadi Anda klik link-nya, bukan play videonya. Di atasnya itu kan ada tanda link, kemudian ada misalnya video gambaran umum. Nah, kliknya adalah tulisan gambaran umum yang sudah dihubungkan terhadap linknya, bukan video yang di bawah, kemudian ada tanda play, ini Anda klik. Berapa kali pun Anda klik play di dalam e-learning, tanda centang ini tidak akan muncul kalau tidak ada akses linknya. Jadi, untuk video, khusus video, karena setting atau pengaturan awal di dalam e-learning-nya itu harus open link, jadi harus diklik dulu link-nya, kemudian nanti akan otomatis terhubung ke YouTube. Nanti Anda simak, setelah itu Anda back, tanda centang ini akan muncul otomatis. Seperti itu, jadi pastikan tanda centang hijaunya sudah muncul untuk memastikan bahwa kehadiran Anda sudah terekam di dalam sistem untuk setiap pertemuannya. Kemudian di setiap pertemuannya, materi-materinya akan bisa diakses sesuai dengan jadwal. Jadi hanya kapan bisa mulai diaksesnya saja yang diatur. Kemudian untuk completion atau kehadirannya itu aktivitas mingguan. Nanti setelah tanggal 8 Maret pun semua materi yang ada di minggu ini akan tetap bisa diakses. Hanya saja tidak akan memunculkan tanda centang hijau ketika Anda tidak akses di rentang waktu ini. Paham ya? Ada pertanyaan untuk kehadiran? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu, jelas. Jelas, Bu. Lanjutkan ya. Nah, tadi dari hasil dari nilai yang kita hitung dari beberapa poin, 30% dari tugas terstruktur, kemudian ini ya 30% dari tugas terstruktur, ditambah dengan 20% dari kuis, kemudian ditambah dari 20% UTS, ditambah dari 30% UAS, kemudian nanti ini ditambah lagi dengan kehadiran. Yang tadi poin kehadiran nilainya misalnya 80. Nah, 80 inilah yang akan dikonversi ke dalam induk huruf yang tadi sudah sempat saya singgung atau sudah sempat saya bahas. Nah, nilai A-nya untuk mata kuliah itu minimal 80 ke atas, kemudian B itu 70 sampai dengan 79,99, kemudian C-nya 55 sampai 69,99, D dan E seperti ini. Saya harap tidak ada yang mendapatkan nilai D ataupun E, karena ini wajib mengulang. Yang E ini biasanya yang jarang sekali hadir.
hanya 1 kali 2 pertemuan, itu sudah pasti nilainya E, karena tugas-tugasnya juga tidak mengumpulkan. Nah, biasanya, bukan biasanya, dari lembaga dinyatakan lulus dari sebuah mata kuliah itu minimal dapat C dari sebuah mata kuliah. Jadi, usahakan Anda nilainya minimal C, tapi saya harap Anda bisa hanya di rentang A dan B saja untuk mata kuliah ini. Jangan sampai bertemu dengan saya di mata kuliah yang sama, itu artinya Anda mengulang kalau bertemu dengan saya di mata kuliah yang sama. Kemudian, ini aturan umum, sebenarnya bukan hanya mata kuliah saya saja. Tidak boleh ada yang melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS, dan UAS, maka akan mendapatkan sanksi nilai 0. Ini bukan hanya saja terjadi pada saat kuliah online, tetapi pada saat dulu juga sebelum pandemi, banyak sekali mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik seperti ini. Dan banyak sekali mahasiswa yang menjadi sumber conteknya itu mengeluh yang nyontek dapat nilainya yang lebih besar. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi, usahakan percaya pada kemampuan diri sendiri, karena itu akan melatih dan memotivasi Anda. Jangan sampai Anda melihat pekerjaan teman tanpa sama sekali dibaca, hanya menyalin saja, tanpa sama sekali dipelajari, tanpa sama sekali dipahami bagaimana teman Anda ini menyelesaikan sebuah persoalan, khususnya kalau di sini di mata kuliah kalkulus, persoalan matematik yang berhubungan dengan kalkulus lanjut. Jangan sampai seperti itu. Jadi, mindset-nya bukan mengejar nilainya saja, tetapi harus mengejar ilmunya juga, karena itu bekal nanti ketika Anda sudah lulus dari kuliah ini. Ketika Anda sudah jadi sarjana dan ketika Anda bekerja. Kemudian tidak ada perbaikan nilai, kemudian tidak ada remedial ataupun tugas pengganti. Tadi sudah saya sebutkan kan ada tugas terstruktur. Bentar, ada tugas terstruktur 1, terstruktur 2, kemudian kuis 1, kuis 2, UTS, kemudian ada UAS. Nah, ini biasanya ada beberapa mahasiswa yang jarang sekali mengikuti kegiatan, tiba-tiba dia hanya ikut di UTS dan ada di UAS, dan di akhir dia meminta tugas pengganti untuk tugas-tugas yang tidak dikumpulkan ini. Nah, ini tidak ada tugas pengganti sama sekali untuk mata kuliah saya. Jadi, kalau Anda ingin melengkapi tugas, ya lengkapi sesuai dengan jumlah yang belum dilengkapi. Jadi, tidak ada 4 tugas diganti dengan 1 tugas. Nanti, kalau saya berikan kesempatan ke beberapa mahasiswa ini, saya akan berdosa kepada mahasiswa yang lain. Ngapain, misalnya mahasiswa yang lain, ngapain saya capek-capek kuliah 1 semester, tiba-tiba bisa diganti hanya dengan 1 tugas. Itu artinya saya zolim ke mahasiswa lain. Jadi harap dimaklumi ketika saya nyatakan tidak ada perbaikan nilai, remedial, ataupun tugas pengganti. Jadi penilaian itu sama rata, tidak ada keringanan kepada yang memang kegiatannya jarang sekali diikuti. Kemudian ini adalah referensi yang akan kita gunakan untuk mata kuliah ini, yang paling utama, yaitu referensi milik Purcell. Anda bisa beli di online, banyak sekali kalau sekarang versi yang sudah diterjemahkannya. Ada kalkulus jilid 1, kalkulus jilid 2, kalau yang saya miliki itu masih tahun 2003, tetapi sekarang banyak yang edisi terbarunya walaupun isinya sebenarnya sama. Jadi silakan bagi yang ingin memiliki bukunya, boleh beli masing-masing di online atau di toko buku, ini banyak sekali sudah tersedia. Kemudian untuk materi dalam bentuk video yang sudah saya sediakan di e-learning itu, bisa Anda akses juga di channel YouTube saya. Sudah disediakan playlist untuk kalkulus selanjutnya, agar Anda tidak bingung jika ingin Anda dulu mempelajari terlebih dahulu sebelum dapat mengakses di waktu yang sudah dijadwalkan di e-learning-nya. Kemudian selain 2 buku tadi, itu 2 buku utama, Anda juga bisa menggunakan buku pendukung ini.
Semuanya berbahasa Inggris. Untuk yang berbahasa Inggris ini Anda bisa download di link yang sudah saya sediakan di PDF, jadi tinggal di-download saja dikit. Nanti akan dalam bentuk electronic book. Kalau ingin di-print, tinggal print sendiri. Ini linknya kalau tidak ditutup masih free. Biasanya masih free. Anda tinggal klik link, kemudian download. Nanti bisa dipelajari berdasarkan poin-poin setiap pertemuan akan membahas apa saja. Nah, buku-buku dalam bentuk electronic book atau buku yang diakses secara digital itu salah satu contoh dari yang disebut sebagai e-resources atau electronic resources. Nah, nanti ini mungkin akan sangat dibutuhkan oleh Anda selain di mata kuliah ini, terutama nanti pada saat penyusunan skripsi, karena di skripsi itu yang diutamakan adalah hasil publikasi dari seorang akademisi atau kalangan umum yang dipublikasikan pada jurnal yang diakui oleh Dikti. Nah, di sini bisa Anda coba, misalnya Anda cari materi kalkulus lanjut tentang integral, boleh masuk ke Sinta, kemudian cari jurnal tentang kalkulus atau tentang matematika. Sinta ini milik Indonesia, dikelola oleh Dikti. Ini adalah badan akreditasi jurnal. Jurnal itu adalah publisher yang mempublikasi hasil-hasil penelitian-penelitian akademisi atau kalangan umum. Kemudian Elsevier, kemudian Springer, Simago, dan e-books ini mayoritas atau hampir semuanya berbahasa Inggris. Jika Anda ingin coba, silahkan bisa diakses, cari materinya. Misalnya tulisnya nanti kalkulus, dan seterusnya. Kemudian ResearchGate dan Google Scholar ini ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, tergantung keyword yang Anda masukkan pada saat search-nya. Jadi keywordnya, kalau keyword yang Anda masukkan atau inputnya bahasa Indonesia, nanti informasi yang keluarnya berbahasa Indonesia. Kalau keywordnya berbahasa Inggris, ya nanti yang keluarnya informasinya dalam bentuk berbahasa Inggris. Nah, ini adalah electronic resources yang dapat Anda manfaatkan untuk mencari materi-materi yang lebih detail mengenai materi-materi nanti yang akan kita bahas selama 1 semester di mata kuliah kalkulus selanjutnya. Selanjutnya, ini adalah rencana apa yang akan kita lakukan selama 1 semester. 16 pertemuan. Di minggu pertama atau hari ini kita bahas tentang aturan perkuliahan dan lain sebagainya, itu inisialisasi. Nanti ada gambaran umum mengenai integral tak tentu dan lain sebagainya. Kemudian minggu depan membahas tentang integral tak tentu. Minggu ketiga masih membahas integral tak tentu, kemudian minggu keempat kuis pertama, minggu kelima teknik integral, ada parsial, ada substitusi, kemudian minggu keenam ada integral tentu yang ada batasnya sampai minggu ketujuh, minggu ke-8-nya adalah UTS. Kemudian ini minggu ke-9 ya, minggu ke-9 itu adalah penggunaan integral, minggu ke-10 dan 11 penggunaan integral juga, kemudian minggu ke-12 kuis kedua, minggu ke-13 penggunaan integral, minggu ke-14 dan 15 deret hingga, kemudian nanti minggu ke-16-nya adalah ujian akhir semester. Nah, nanti silahkan supaya tidak bingung kapan ada Zoom meeting, kapan full di e-learning, kapan ada PTM, itu bisa dicek di e-learning-nya. Nanti jika ada perubahan-perubahan juga akan diumumkan di e-learning atau melalui ketua kelas. Tadi sempat ada perwakilan kelasnya yang bertanya apakah ingin dibuatkan grup WhatsApp atau tidak. Kalau dari saya pribadi, saya tidak perlu dibuatkan grup WhatsApp, karena semua informasinya akan dilengkapi di e-learning. Kemudian hanya akan disampaikan melalui ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya yang menyampaikan ke teman-teman sekelasnya. Kenapa saya tidak diminta dibuatkan grup WhatsApp? Karena sudah banyak sekali grup. Jadi apalagi semester ini saya mengajar 6 kelas. Ini untuk kelas saja misalnya ada 6 grup kalau saya buatkan grup. Belum lagi grup dosen, grup organisasi, kemudian grup profesi dan lain sebagainya. Dan itu bisa menyebabkan WhatsApp-nya jadi lemot, malah nanti informasi yang masuk itu akan terlambat. Jadi tidak ada grup WhatsApp untuk mata kuliah saya.
Kecuali kalau Anda memang ingin membuat grup WhatsApp, silakan buat sendiri, tapi nanti disampaikannya ke ketua kelasnya. Paham ya? Jadi informasi kapan ada Zoom meeting, kapan full di e-learning, kapan ada PTM itu semua sudah ada di e-learning. Nanti akan dilengkapi. Ada perubahan-perubahan supaya lebih cepat sampai informasinya disampaikan ke perwakilan kelas atau ke ketua kelasnya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Minggu ke-1 Bu. sampai dengan minggu ketiga, hari ini ada Zoom meeting, nanti ada e-learning, kemudian minggu keempat quiz online di e-learning, minggu kelima, ketujuh itu ada PTM, jadwal PTM, dan ada full e-learning, minggu ke-8 UTS online di e-learning, kemudian minggu ke-9 ada PTM lagi, kemudian ada full e-learning, dan minggu ke-12 ada quiz 2 online juga, kemudian 13 sampai 14 itu ada Zoom meeting dan e-learning. Nanti kapan tepatnya minggu keberapa Zoom, minggu keberapa PTM, silakan dicek di e-learning-nya. Ini sudah pasti gabung semua yang bisa akses ke sini. E-learning ini hanya untuk memberikan informasi, wajib gabung di course kalkulus lanjut. Kemudian untuk pelaksanaan Zoom-nya, ID-nya sudah disediakan di e-learning-nya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Atau ada yang ingin disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan gambaran umum nanti apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester di mata kuliah kalkulus lanjut ini. Yang pertama, kita akan membahas integral tak tentu. Di sini kan ada integral tak tentu dan ada integral tentu. Bedanya kalau integral tak tentu itu hanya integral ini dari fx dx. Kemudian kalau integral tentu itu ada batasnya, integral A sampai dengan B dari fx dx. Nah, nanti di integral tak tentu kita pelajari lagi integral fungsi rasional. Paham ya, integral fungsi rasional itu bisa dalam bentuk pecahan. Kemudian integral fungsi logaritma. Kalau di sini bukan log AB, tapi logaritma natural nanti integralnya, ln. Kemudian integral fungsi eksponensial, fungsi eksponensial itu yang E pangkat X. Kemudian integral fungsi trigonometri, pasti sudah kenal sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan lain sebagainya. Kemudian teknik integral substitusi dan teknik integral parsial, bagaimana kita menyelesaikan sebuah integral dari beberapa fungsi ini, nanti akan dibahas bisa menggunakan kapan kita menggunakan teknik integral substitusi dan kapan kita menggunakan teknik integral parsial. Kemudian untuk integral tertentu itu tidak ada bedanya dengan integral tak tentu, hanya saja dihitung dalam bentuk interval, ada angkanya. Kalau di sini nanti hasilnya masih dalam bentuk fx, yang x kuadrat dan seterusnya ditambah dengan c. Tetapi kalau integral tentu itu sudah dalam bentuk angka, misalnya hasilnya adalah 15 satuan dan seterusnya. Nah, nanti penggunaan integral itu adalah salah satu aplikasi dari integral tentu. Jadi nanti di penggunaan integral yang akan kita pelajari adalah luas permukaan, bisa luas di atas sumbu X, misalnya ini ada kurva, cari luas di atas sumbu X ini berapa, atau kurvanya di bawah, luas di bawah sumbu X. Kemudian ada dua kurva, misalnya seperti ini, nanti wilayah yang dicarinya luasnya seperti apa, atau misalnya wilayah di antara dua kurva ini diputar menjadi sebuah bangunan, nanti volume benda putar.
Kemudian nanti ada panjang tali busur dan lain sebagainya, itu adalah aplikasi dari penggunaan integral tentu yang ada batasnya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah dalam bentuk angka dan satuan. Nah, untuk dapat mengerjakan integral tentu saja kita harus menguasai bagaimana cara menyelesaikan sebuah integral tak tentunya. Kemudian ada deret tak hingga. Masih ingat deret dan baris? Ada yang masih ingat deret dan baris? Ini ada A, kemudian ada B, ada C, ada D. A ditambah B, ditambah C, ditambah dengan D. Ini adalah barisan, yang ini adalah deret. Jadi kalau deret itu selalu ada sigma. Dari suku 1 misalnya sampai dengan N, dari XI misalnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi mata kuliah kalkulus lanjut itu lanjutan dari kalkulus, di mana sebenarnya yang sudah Anda pelajari di SMA atau SMK. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang memang harus diingatkan kembali dan harus dikuasai kembali sebagai dasar Anda untuk mampu mengikuti mata kuliah lain di tingkat-tingkat selanjutnya. Yang pertama, untuk mengingatkan kembali fungsi rasional, tadi kan ada integral fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah fungsi yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya masing-masing merupakan fungsi polinomial. Nah, ini adalah fungsi rasional berderajat 2. Derajat 2 itu pangkat tertingginya 2. Penyebut, pembilang dan penyebutnya berbentuk fungsi polinomial. Ini adalah pembilang, kemudian penyebutnya polinomial juga. Jadi fungsi rasional itu adalah misalnya dalam bentuk pecahan fx dx. Fx-nya adalah x kuadrat dikurangi dengan 3x, misalnya ditambah dengan 2, kemudian gx-nya adalah x kuadrat dikurangi dengan 4. Nah, kalau dibagi dua persamaan polinomial ini atau fungsi polinomial ini disebut sebagai fungsi rasional. Ini adalah contoh dari grafik fungsi rasionalnya. Kenapa grafiknya tidak lurus ke atas saja? Karena ada batas-batas tertentu. Wilayah mana saja yang bisa didefinisikan? Lihat, ini ada yang di bawahnya. Kalau di bawah nanti masih ingat di kalkulusnya pertidaksamaan ya, atau persamaan, menyelesaikan sebuah persamaan. X kuadrat dikurangi 4 ini kalau di dalam fungsi rasional tidak boleh sama dengan 0. Jadi X ditambah 2 kalikan X dikurangi 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan minus 2 dan X-nya tidak boleh sama dengan 2. Sehingga di sini wilayah yang di antara minus 2 dan positif 2-nya nanti disesuaikan lagi dengan penyelesaian di pembilangnya. X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 4. Nanti akan terbentuklah grafiknya seperti ini, putus-putus seperti ini. Karena kalau ini dipaksakan, nanti ada daerah-daerah yang tidak terdefinisi. Makanya ini tidak memiliki titik potong di sumbu X-nya seperti ini. Karena si X penyebutnya di bawah ini tidak boleh sama dengan minus 2 dan tidak boleh sama dengan 2. Karena nanti akan menyebabkan hasilnya mungkin tidak terdefinisi atau tak berhingga. Kemudian fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini untuk mengingatkan kembali, ditulisnya bisa dalam bentuk IX/PX atau pangkat X. Jadi perhatikan misalnya kita memiliki kurva Y sama dengan X. Ini paling simpelnya selalu saya contohkan. Garis Y sama dengan X ini adalah cermin. Ini adalah cermin. Ketika kita bercermin, ada pantulan di dalam cerminnya. Misalnya, yang bercerminnya itu adalah fungsi eksponen, yaitu IX/PX, atau ini pangkat X. Dia bercermin, pantulannya adalah logaritma natural. Jadi kalau kita bercermin, yang seharusnya tangan kanan muncul di dalam cerminnya itu berubah menjadi tangan kiri. Kemudian yang tadinya tangan kiri muncul di dalam cerminnya itu adalah tangan kanan. Sehingga titiknya adalah berubah di XP yang tadinya X-nya 0,
Y-nya 1 berubah menjadi X-nya 1, Y-nya 0. Titiknya bertolak belakang. Ini adalah pantulan cerminnya. Jadi sebenarnya kalau ada kamera, bukan kalau ada ya, memang sudah banyak, kamera digital, kalau Anda gunakan smartphone, kemudian Anda selfie, kalau mirrornya tidak diaktifkan, itu posisinya akan tetap kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Nah, itu nanti Anda pelajari di dalam, Anda ingat kembali di fungsi inverse. Jadi kamera atau bercermin itu pantulannya itu fungsinya adalah fungsi inverse dari inputnya. Itu paling simpel untuk aplikasi dari sebuah fungsi inverse, atau misalnya di sini saya jelaskannya berhubungan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, kalau hubungannya misalnya dikaitkan dengan program studi yang Anda ambil, di sini kan program studi teknik informatika yang gunakan kamera digital, atau kamera handphonenya Anda selfie, kemudian mirrornya tidak Anda aktifkan, nanti hasilnya dalam bentuk tangan kanan berubah menjadi tangan kiri, kemudian tangan kiri berubah menjadi tangan kanan di fotonya, pipi kanan berubah jadi pipi kiri berubah menjadi pipi kanan di foto yang dihasilkannya. Itu adalah untuk menghasilkan foto seperti itu, proses di dalamnya itu menggunakan fungsi inverse. Seharusnya sudah Anda pelajari di kalkulusnya di semester lalu. Fungsi inverse. Kemudian ini tadi kan akan dibahas tentang integral tak tentu dan integral tentu. Perbedaannya sudah tadi sempat saya singgung. Integral tak tentu ini tidak ada batasnya, batas atas dan batas bawah. Kalau integral tentu itu ada batasnya. Contohnya yang paling simpel seperti ini. Integral fx dx. Fx-nya adalah X pangkat 4/3, di mana formulasinya, kalau Anda masih ingat, formulasinya adalah seperti ini. Jadi R-nya menjadi 1 plus R ditambah 1, ininya ditambah dengan 1. Sehingga yang ini, R-nya sama dengan 4/3. Artinya 1 per R plus 1-nya adalah 1 per 4/3 ditambah dengan 1. Ini Anda samakan. 1 per 4/3 ditambah dengan 3/3. Artinya sama dengan 1 per 7/3. Ini artinya 1 dikalikan dengan 3/7. Jadi hasilnya adalah 3/7. X pangkat 7/3 ditambah dengan C, satuan sembarang. Nah, nanti lebih detailnya akan kita bahas di materi di minggu-minggu yang sudah ditentukan. Kemudian perbedaannya, jelas di dalam integral tentu itu ada batasnya. Ini misalnya batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 4. Ini kita kerjakan sesuai dengan yang nanti dipelajari di integral tak tentu. Kalau yang di sini ini menggunakan teknik substitusi, kemudian diperolehlah hasilnya dalam bentuk angka. Nah, ini perbedaan utamanya. Jadi kalau integral tak tentu, karena dia tidak dikerjakan dengan batas-batas tertentu, hasilnya masih dalam bentuk fungsi. Tapi kalau integral tentu sudah dalam bentuk angka. Nanti aplikasinya yang tadi sudah saya singgung, kenapa kita belajar integral, kenapa kita ulangi lagi, kenapa harus pusing-pusing lagi belajar integral, nanti akan Anda rasakan pada saat Anda mempelajari matematika, terutama statistika, kemudian di matematika diskrit juga ada, kemudian di mata kuliah yang lain. Nah, kemudian untuk mengingatkan lagi fungsi trigonometri itu seperti apa, trigonometri itu diambil dari sebuah segitiga, biasanya disebut Pitagoras ya, hukum Pitagoras. Di sini ada sudutnya, sudut alfa, kemudian ini panjangnya, panjang miring, panjang tegak, kemudian panjang bawahnya. Depan, ini biasanya disebut depan, kemudian samping, ini miring kalau di SMA ya. Sin alfa, sudut ini, nilai sin dari alfa ini adalah depan dibagi dengan miring. Jadi Y per R.
Kemudian cos alfa itu adalah samping dibagi dengan miring, jadi X per R. Kemudian tangan alfanya adalah depan dibagi samping, Y dibagi dengan X. Nanti kosekan itu adalah 1 per sin alfa, kemudian sekan adalah 1 per cos alfa, dan kotangen alfa adalah 1 per tangen alfa. Nanti kita pelajari bagaimana mencari integral dari misalnya sin kuadrat X, dikalikan dengan cos pangkat 3x, dx, dan seterusnya. Ini hanya gambaran umumnya. Kemudian tadi sempat saya singgung juga penggunaan integral itu seperti apa. Tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa salah satu contoh penggunaan integral nanti itu menghitung luas wilayah. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi fx dengan interval a sampai dengan b. Ini fx-nya kurvanya misalnya seperti ini, kemudian dibatasi oleh wilayah A sampai dengan B. Nanti kita cari luas wilayah ini, berapa menggunakan integral tentu, integral A dengan B dari fx dx. Nah, kenapa kita harus cari wilayah ini? Yang paling simpelnya aplikasi di dunia nyatanya adalah mencari sebuah peluang. Nanti ini akan dipelajari atau akan Anda temui di mata kuliah statistika. Peluang sebuah peristiwa terjadi yang datanya memiliki distribusi tertentu, nanti dicari menggunakan integral. Kemudian ketika Anda memiliki sebuah pernyataan misalnya di koran, ada yang menyatakan bahwa kualitas laptop dengan merek A, misalnya itu sangat baik, pernyataan itu harus diuji dulu sebelum kita terima bahwa pernyataan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu nanti di statistika dipelajari menggunakan pengujian hipotesis, di mana di dalam pengujian hipotesis kita harus menghitung peluang menerima hipotesis tersebut atau menolak hipotesis tersebut yang disebut sebagai p-value. Nanti salah satunya menggunakan integral ini. Kemudian, ketika wilayah ini diputar, nanti dia akan membentuk sebuah benda pejau. Nanti dari benda tersebut dapat dihitung volumenya. Misalnya dia bentuknya seperti bola. Nanti volume bola ini akan dihitung berdasarkan integralnya. Batas A sampai dengan B, fx-nya, kemudian nanti panjang, lebar, tinggi, dan seterusnya. Jadi integral itu tidak akan terlepas dari yang sudah Anda pelajari di bangun ruang. Misalnya persegi itu kan panjang kali lebar, atau cari volume panjang kali lebar kali tinggi, dan seterusnya. Dasarnya nanti di dalam perhitungan volume benda putar atau luas wilayah yang dibatasi oleh kurva tertentu juga akan selalu berdasarkan dari aturan-aturan dasar di bangun ruang yang sudah Anda pelajari di SMA atau SMK-nya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas deret tahingga. Deret tahingga sudah tadi saya contohkan, ada A, B, C, D, kemudian ada juga A plus B plus C dan seterusnya. Nah, yang deret itu adalah A plus B plus C dan plus D dan seterusnya sampai dengan tak terhingga. Jadi nanti jumlah dari I sampai dengan 1 sampai dengan N, atau di sininya sampai dengan tak hingga dari XI misalnya. Ini deret tahingga. Nanti kita lihat deretnya itu memiliki konvergen atau tidak, memiliki jumlah atau tidak. Contoh paling simpelnya adalah pantulan bola. Ketika Anda memiliki bola, kemudian Anda pantulkan ke lantai. Pantulannya itu, pantulan pertama kita sebut sebagai suku pertama, U1, tingginya adalah A. Kemudian dia jatuh, pantulan keduanya mencapai tinggi U2. Jatuh lagi, pantulan ketiganya mencapai U3. Jatuh lagi, pantulan keempat U3, dan seterusnya. Nanti dari U1 ke U2 akan ada interval beda yang disebut sebagai rasio. Di sini juga ada R, ini ada R, ini R, ini R. Nah, kita bisa memanfaatkan deret ini untuk mengetahui berapa ketinggian pada
pantulan kesekian. Nah, itu akan kita pelajari di deret tahingga. Atau apakah ketinggian ini memiliki jumlah konvergen atau divergen, dan seterusnya. Ada pertanyaan itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini mengenai aturan perkuliahan, kemudian mengenai gambaran umum apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup tidak, Bu? Cukup, Bu. Sebelum saya tutup, mengingatkan kembali untuk completion ya. Nah, ini perhatikan, jadi kehadiran itu dilihatnya dari tanda centang hijau di sini. Centang hijau di sebelah kanan, jadi Anda aksesnya di setiap minggu per pertemuannya. Kalau centang hijaunya belum muncul, berarti Anda belum terekam kehadirannya. Kemudian sama semuanya untuk video, khusus video tadi sudah saya jelaskan bahwa bukan untuk memunculkan tanda centang hijau tersebut, bukan di play di sini, bukan klik play video ini, melainkan klik linknya. Nanti linknya akan terhubung ke dalam YouTube, karena saya berikannya dalam bentuk link, tidak saya upload ke e-learning. Kalau saya upload, e-learningnya akan makin berat atau nanti akan susah diakses. Nah, nanti akan terhubung seperti ini. Nanti Anda selesaikan materi videonya atau simak materi videonya. Kemudian di back nanti akan muncul baru centang hijaunya. Itu artinya sudah terekam di kehadiran di dalam sistemnya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, ya. Tidak ada, Bu. Bisa dilihat ya. Pertemuan kedua nanti 9 Maret full e-learning. Anda selesaikan semua materinya. Nanti jika ada yang kurang paham boleh tanyakan langsung via WA di jam kerja ini. Baik, Bu. Kemudian pertemuan ketiga nanti ada Zoom meeting lagi. Pertemuan 4 kuis online e-learning. Pertemuan kelima ada PTM. Semoga tidak ada kendala. Kemudian pertemuan 6 full e-learning, pertemuan 7 e-learning, 8 e-learning UTS, kemudian 9 ada PTM terbatas lagi, semoga tidak ada kendala juga. Kemudian ada tugas terstruktur 1, pertemuan 10 e-learning, ada tugas, pertemuan 11 e-learning, 12 kuis e-learning, 13 e-learning, dan 14 e-learning, 14 juga e-learning ya. Harusnya 14 ada Zoom meeting, belum saya pindahkan. Di ke pertemuan 14 ada Zoom meeting lagi. Ini belum sempat saya pindahkan. Jadi jangan sampai bingung kapan ada Zoom meeting, kapan ada PTM-nya. Selalu periksa di e-learning-nya. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini sampai di sini. Sampai bertemu lagi nanti di Zoom meeting selanjutnya atau di PTM selanjutnya. Jangan lupa minggu depan itu full e-learning. Silahkan selesaikan materinya dalam aktivitas mingguannya. Saya akhiri. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.